Halo guys, selamat siang. Salam santun semua. Semoga dimanapun anda berada dalam kondisi sehat ya. Oh iya nih guys, kali ini saya mau mereview nih Honda PCX yang sering susah dikontak ataupun kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak ya. Ini gejalanya sering menjengkelkan ya, di tengah jalan parkir terus mau dikontak tapi nggak bisa, ataupun sensornya ataupun relaynya itu nggak fungsi. Ini PCX nih. Ini udah nggak sekali dua kali, udah sering mogok ya. Dalam arti mogok itu bukan tiba-tiba mati dalam kondisi jalan, tapi mogoknya nggak mau hidup, nggak bisa dikontak ya, nggak bisa dikontak. Jadi otomatis misalkan di jalan atau di mana tempat, di suatu tempat yang jauh dari bengkel, otomatis akan mengalami kendala kesulitannya. Nah, ini kalau misalkan nggak nyala itu lama, nggak mau nyala lama, nggak mau dikontak itu lama. Jadi otomatis menjengkelkan dan juga menyebalkan lah ya guys. Oke, untuk mengupas ataupun mencari penyakit dari kendala ini, saya coba bongkar ya, saya cari, mudah-mudahan penyakitnya ketemu lah ya. Pasti untuk tipe PCX ini enggak satu dua ya mengalami gejala seperti ini. Pasti yang punya PCX itu akan mengalami serupa ya dengan PCX ini. Kendalanya seperti itu. Switch ataupun saklar ya, sistem saklar yang tidak merespon atau tidak menyalurkan setrum ya. Otomatis dari kontak tidak bisa connect ya, karena sistem kontak ini sistemnya yang canggih, keyless ya, keyless. Sistemnya yang enggak seperti motor-motor pada umumnya, ini lebih beda lagi karena sistemnya pakai remote ya. Otomatis kalau misalkan kontaknya nggak bisa ditekan kayak gini atau nggak disentuh, itu tidak akan nyala. Ini seperti ini, kadang nyala kadang tidak. Kalau udah seperti ini kan repot, di tengah jalan ya, nggak hidup, nggak mau dikontak. Harusnya kan posisi seperti ini kita tekan nyala ya, kita bisa dikontak, hidup yang normal. Nah, ini kadang normal kadang enggak, kadang normal kadang enggak. Otomatis ada sensor ataupun relay yang tidak fungsi ya, tidak fungsi. Nah, untuk kali ini saya mau review dari kunci kontaknya nih, dari kunci kontaknya yang menyebabkan tidak bisa dikontak ataupun tidak bisa nyala. Nah, itu dari apanya itu ya. Ini komponennya
PCX ini lilitan ataupun trafo sistem relay lah ya, yang buka tutup arus biar kontak ini bisa diputer ya, putar. Kalau ini kan kondisi normal ya. Kalau bisa, kalau di jalan, kalau misalnya nggak bisa dikontak kayak gini, aduh, kan menjengkelkan sekali kan guys. Nah, dari itu untuk tipe PCX ini kendalanya biasanya ada pada kuncinya, itu pasti. Maka dari itu saya akan mereview kontaknya. Ini sekitar motor sudah 3 tahunan, 3 tahun. Ini keluaran 2018 bulan Mei ya. Cek. Oke. Oke, kalau langsung ke sasaran ya guys. Kita pahami dulu komponennya, sistem kerjanya, kunci PCX ini bagaimana ya. Oke, ini adalah switch open relay yang menghubungkan arus agar bisa membuka kunci ini ya. Nggak bisa dibuka. Ini posisi normal. Apalagi misalkan pada saat kunci stang ya, itu harusnya kan ditekan dulu kayak gini, tekan ya, ditekan itu harusnya nyala lampu birunya itu ya. Itu posisi yang bisa diputer intinya. Kalau ini kan nggak bisa diputer, nggak, ini ditekan dulu, baru bisa motor bisa dihidupkan. Kalau misalkan nggak nyala lampunya ini, itu tidak bisa dikontak ya, nggak bisa dikontak. Oke. Adapun komponen dalam rangkaian kunci PCX ini terdiri dari satu ini ada arus yang mengumpulkan dari aki ya. Nah, ini soket menuju ke lampu ini. Terus ini ada switch. Ini switchnya adalah switch utama untuk arus biar terhubung ke switch ini ya, switch ini. Nah, ini kalau misalkan nggak nyala, otomatis perkiraan ini guys, ini ada sentil ini. Ini nih guys, switch ini yang kadang connect, kadang enggak, kadang arusnya itu terputus, dan otomatis tidak bisa menyalurkan strum ke switch atau relay ini. Ini nih kendalanya itu di sini nih, diperhatikan. Nah tuh, satu sentuhan aja udah nyala lampunya.
Jadi PCX ini itu kendalanya di switch yang ini nih. Ini kan bisanya nyala karena didorong oleh ini, ketekan ini. Otomatis ini seperti saklar switch ya, switch rem lah istilahnya ya, seperti switch rem sistem kerjanya. Didorong terus menghubungkan setrum arus, terus dibagi ke relay ini, nyalanya lampunya nyala. Kalau ditekan nyala. Jadi yang error ini ya guys, ini guys yang error guys, switch ini guys. Ini kira-kira terjual komponen item seperti ini enggak ya guys? Repot ini guys. Jadi misalkan PCX kendalanya seperti itu, langsung aja ke sistem kontaknya. Itu pun kalau misalkan kontaknya nggak bisa nyala, nggak bisa nyala. Kalau nyala sih nggak masalah. Kalau mau ke yang lain itu beda lagi, mungkin dari bagian engine atau konsleting atau apa ini. Kalau misalkan posisi kunci bisa nyala tapi nggak bisa hidup misalkan ya, itu adalah yang lain lagi, sensor, entah itu sensor standar samping atau full pumpnya atau apa gitu ya. Kan kadang beda-beda ya. Kalau motor nggak bisa hidup itu nggak cuma satu, karena komponennya saling bekerja sama ya, saling berkaitan. Jadi nggak mesti mati satu gitu semuanya terkena, nggak pasti. Mati satu kadang ada efeknya yang lain karena saling berkaitan, berhubungan ya. Ini posisi lagi normal nih guys. Nah, ini normal. Kalau nggak normal itu aduh guys, susahnya sampai berjam-jam nggak bisa nyala. Ini kalau saya ini mah nampaknya yang ini nih, harus ini guys. Karena secara otomatis ini sistem relay kan Oke guys, seperti itu. Kalau misalkan PCX switchnya error nggak bisa dikontak, adalah ini guys, kontak switch ini yang kecil ini nih. Nah yang ini nih, yang ini guys, itu udah ada sentilnya itu guys, kecil dalam guys. Kalau ditekan nyala. Itu guys. Kabelnya itu guys kali ya. Oke guys, seperti itu aja dulu untuk review kontak yang trouble atau tidak bekerja pada umumnya. Memang kalau kunci kontak normal itu harus seperti ini, tekan nyala. Ini nggak nyala guys, tuh. Nah, kadang nyala kadang enggak guys. Ini kita pakai ini mas, cutter guys. Nah tuh, kena sentuhan, kalau cutter bisa nyala ya. Tapi kadang tidak nyala, repot kan guys ya.
Kalau posisi ini kan bingung guys, mau diganti-ganti mau ganti ya, ini mahal satu unit set ini ya, sekitar 1.500.000-an kalau nggak salah harganya lengkapnya. Tuh guys, kadang nyala kadang enggak, kadang nyala. Ini satu tekanan nggak nyala guys, kadang di 2 kali 3 baru nyala. Ya, tuh. Kita coba lagi ya. Ini guys, tuh nyala kan. Nah, lampunya nyala. Kalau lampunya nyala berarti normal, berarti switch ininya nih yang kadang yang error ini. Kayak sistem switch rem lah, kalau misalkan di rem kadang nyala terus itu masih mending. Ini nggak nyala ya, repot. Nah, coba lagi guys, coba lagi. Ah, satu tekanan tuh nyala. Switchnya hanya butuh sentuhan, kayaknya ini lama nggak disentuh atau gimana ya guys. Jadi nggak cuman orang aja yang butuh sentuh guys, ini kunci aja butuh sentuhan nih. Ini harus disentuhnya harus hidup, malah disentuh nggak hidup nih. Ini masih normal ini di kadang-kadang nih guys. Tapi kalau misalkan pas lagi errornya di tengah jalan, misalkan buru-buru udah tekan sini tekan sana, pencet sini nggak nyala kan, panik juga kan guys. Iya, jadi karena sistemnya ini kayak semacam switch, kayak komponennya itu permanen ya guys, kira-kira bisa diperbaiki nggak ya guys ya. Ya baru pertama kali sini guys kita nemuin penyakit seperti ini guys. Lihat guys, perhatikan guys sistem kerjanya guys. Kita tekan, nah gerak switchnya otomatis mendorong setrum arus. Ini ada kabel 2 ini ya, ada kabel 2 DC 12 volt ya, langsung ke sini. Kita lihat lagi guys, perhatikan itu gerak dan switchnya normal nih guys. Nah itu guys, seperti itu. Kalau misalnya nggak hidup ya ini switch ini nih yang error. Pertama kan dari sini nih guys, nah itu kan nggak nyala guys, gerak kan nggak nyala guys ya, tuh baru nyala. Udah berapa sentuhan itu dorongan, 2 3 4 baru nyala. Otomatis bikin bingung guys, bongkarnya udah susah banget ini kaca ini. Pokoknya awal pembukaan itu memang harus dari batas sini ya guys, begelnya itu guys mesti lepas dulu, baru kita buka sampingnya. Ini kalau misalkan mau
komstir ya guys. Wah, ribetnya ini, biayanya mahal guys kalau misalkan perawatan motor ini, ribet, lama, nah ya, nggak bisa cepet-cepet. Jadi paling enggak ini servisnya itu harus 100.000 mungkin ya guys, lebih kayaknya guys. Kalau misalkan perbaikan komstir, wah ini ongkosnya bisa 50.000 nih guys, penggantian nih, lebih nih, mewah ini termasuk nih guys. Iya. Kalau misalkan 20.000, wah tekor dong guys, rugi, waktunya itu lama banget. Ini kita perhatiin lagi guys, kita fungsi enggak, satu langsung guys, satu tekan langsung nyala. Ini nih yang keroknya ini nih, ini harus dimain nih guys. Switchnya ini kan awal pertama ya, arus setrum mengalir ini dari switch ini nih. Ini guys, sentil ini guys. Nah, tuh. Nyalakan guys. Iya. Jadi gimana ya? Pada saat ditekan ini ya, itu dorongan dalam lah ya, agak dalam dikit, tapi terkadang ini satu sentuhan dikit aja udah nyala, kadang butuh ke dalam sana, yang ke dalam sana. Nih satu lonceng lagi ya, dalam sana, tuh baru nyala. Kan kalau misalkan posisi nggak dibongkar kayak gini, susah guys hidupnya guys, ya nggak, repot. Mewah ya, motornya canggih, mewah, kuncinya harganya juga 20 lebih ya, 30 jutaan. Tapi ya nyaman juga sih dipakai, tapi kalau misalkan ada kendala seperti ini juga nggak nyaman juga sih ya guys ya. Iya nih. Oke. Kita coba lagi. Gitu guys. Oke, untuk penyakitnya ataupun sumbernya kenapa kunci kontak ini kadang nggak nyala ya, itu dari sininya guys. Oke guys, jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, comment, share. Jangan lupa subscribernya ya. Nah, di kita citong ya. Oke, kita berbagi ilmu lah ya guys. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat semuanya ya, buat para ini. Jadi kalau misalkan kendala motor nggak bisa nyala, ditekan ininya,
kuncinya itu kita bisa langsung menuju pada sasaran ya. Buka kunci ya, buka kuncinya itu. Nah, begitu. Ini posisi normal ya. Itu aja dulu guys. Nah, mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat buat kita semua, para bengkel ya yang lain. Jadi kita di sini berbagi lah ya, berbagi ilmu. Berbagi itu asik, berbagi itu berkah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, akhir kata dari itu Citong ya di channel kami. Reviewnya soal fungsi kontak yang tidak connect ataupun tidak bisa dikontak, sistem. Oke, itu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.